Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Tania yang akan mengetahui isi email dari anak buah Bu Lydia ya kawan-kawan, yang ternyata email tersebut adalah surat cerai antara Salwa dan juga Fahri. Nah, kira-kira bagaimanakah nantinya ekspresi dari Tania? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana marahnya Bu Lydia terhadap Fahri ya kawan-kawan. Setelah Bu Lydia mengetahui bahwa Fahri ternyata adalah orang yang telah melaporkan Tania ke polisi. Bu Lydia tentunya tak habis pikir ya kawan-kawan dengan apa yang dilakukan oleh Fahri kepada Tania. Mengapa Fahri sampai tega melaporkan istrinya sendiri ke polisi? Bu Lydia bahkan marah sampai menampar wajah Fahri ya kawan-kawan. Namun Fahri mengatakan bahwa ini semua Fahri lakukan untuk memberikan pembelajaran terhadap Tania ya kawan-kawan. Fahri ingin Tania bisa bertanggung jawab atas apa yang Tania lakukan. Karena memang setiap hal yang Tania lakukan itu harus ada konsekuensinya, dan Tania harus terbiasa dengan hal itu. Setelah mengetahui hal itu, Bu Lydia menyarankan Tania untuk menceraikan Fahri ya kawan-kawan. Dan Bu Lydia akan mengambil hak asuh Iqbal. Bu Lydia juga akan memastikan bahwa Fahri tidak akan membawa sepeser pun harta dari rumah Pak Rashid. Namun pemikiran Tania jauh berbeda, di mana Tania justru akan membuat Fahri menderita selamanya dengan terikat dengan Tania ya kawan-kawan. Ya, Tania berpikir jika Fahri dipenjara ataupun diceraikan oleh Tania, Fahri akan merasa bebas dan Fahri akan hidup bahagia bersama dengan anaknya. Namun jika Fahri terikat dengan Tania, dan Fahri akan terjebak di dalam rumah Pak Rashid untuk selamanya. Tak hanya itu, Fahri juga akan merasakan penderitaan yang tiada akhir, sehingga inilah jalan yang dipilih oleh Tania untuk menyiksa Fahri ya kawan-kawan. Bu Lydia yang tak habis pikir ini akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu informasi tentang Fahri. Dan benar saja, pada akhirnya Bu Lydia mendapatkan informasi tentang perceraian Fahri dengan istri pertamanya. Bu Lydia pun sangat terkejut karena Bu Lydia mengetahui bahwa istri pertama Fahri itu sudah meninggal. Seharusnya anak buahnya mendapatkan akta kematian, bukannya surat perceraian. Namun ketika surat perceraian Fahri dikirim melalui email, ternyata mantan istri Fahri adalah Salwa Sugiono, orang yang selama ini tinggal bersama dengan mereka ya kawan-kawan. Bu Lydia pun merasa dipermainkan oleh Fahri dan juga Salwa. Mereka benar-benar pandai dalam menutupi permasalahan ini. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oleh karena hal itu, Bu Lydia pun ingin menyingkirkan Fahri dari rumah Pak Rashid. Ya, menyuruh Fahri bercerai dengan Tania tentu itu
adalah hal yang sangat tidak mungkin karena Tania tidak akan pernah mau menceraikan Fahri. Oleh karena hal itu, Bu Lydia pun mencelakai Fahri dengan cara menyapu tase mobil Fahri. Namun ketika Bu Lydia sedang berteleponan dengan anak buahnya, Tania mendengar kata bayar dan juga transfer ya kawan-kawan. Tania pun curiga meskipun Bu Lydia mengatakan bahwa itu adalah urusan ibu-ibu. Namun Tania sepertinya sangat memahami bagaimana karakter ibunya sehingga Tania pun akan mencari tahu informasi apa yang sedang dilakukan oleh Bu Lydia. Bisa saja nantinya ketika Bu Lydia sedang pergi, Tania masuk diam-diam ke kamar Bu Lydia ya kawan-kawan. Kemudian Tania mencari tahu informasi ataupun bukti-bukti tentang hal apa yang sedang dilakukan oleh ibunya. Hingga pada akhirnya Tania membuka laptop Bu Lydia dan menemukan kiriman email dari anak buah Bu Lydia berupa surat perceraian antara Fahri dan juga Salwa. Tania pun sangat terkejut ya kawan-kawan, karena ternyata selama ini dirinya dibohongi oleh Fahri. Fahri mengatakan bahwa mantan istrinya telah meninggal dunia, namun ternyata masih hidup dan bahkan sekarang mereka tinggal satu rumah. Tania akhirnya tahu alasan Fahri mengapa Fahri selalu ingin dekat dengan Salwa dan juga kedua anaknya, karena Salwa adalah mantan istri Fahri, berarti Naila itu adalah anak Fahri. Wah, ini tentunya akan menjadi hal yang sangat membahayakan bagi Naila ya kawan-kawan. Tentunya Tania tidak akan membiarkan Naila hidup tenang di rumah tersebut. Apalagi Tania tentunya tidak mau jika rasa sayang Fahri kepada Naila jauh lebih besar daripada rasa sayang Fahri kepada Iqbal. Karena bagi Tania, Fahri hanyalah milik Tania dan juga milik Iqbal. Ya, bagaimanapun caranya pasti Tania akan berusaha untuk menyingkirkan Naila ya kawan-kawan. Karena Tania benar-benar sudah sangat kecewa dengan kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan oleh Fahri kepada dirinya. Nah, makin hari makin seru ya kawan-kawan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, satu persatu rahasia sudah mulai terbongkar ya kawan-kawan, dari mulai Iqbal yang bukan anak kandung Fahri. Terus nantinya juga akan terbongkar lagi bahwa Salwa itu adalah mantan istri Fahri. Karena memang Bu Lydia sudah mengetahui ini semua ya kawan-kawan. Nah, pastinya makin hari akan makin seru, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.